Sebenarnya pembunuhan yang dilakukan suami ini bisa dibilang hampir sempurna karena dia nggak ketahuan sampai 18 tahun. Halo, terima kasih sudah klik video ini. Nama saya Thea dan hari ini saya mau cerita tentang seorang akuntan bank berusia 46 tahun yang bernama John List. Dia bergaji cukup besar dan tinggal di sebuah rumah bergaya Victoria dengan 19 kamar bersama istrinya Helen, ibunya, dan seorang anaknya bernama Patricia, Frederick, dan John Jr. Suatu hari di tahun 1971, bank tempat John bekerja tutup. Akibatnya ia kehilangan pekerjaannya. Tapi bukannya jujur ke keluarganya, John tetap berpura-pura berangkat kerja setiap pagi setelah sarapan, padahal ia hanya menghabiskan waktu untuk baca koran di stasiun sampai jam pulang sore hari. Untuk menutup biaya keluarganya, John mengambil uang dari rekening ibunya. Dan hal ini terjadi berbulan-bulan dan tidak seorang pun di keluarga itu yang sadar. Akhirnya tanggal 9 November 1971, John sampai di titik puncaknya dan tidak tahan lagi. Ia kemudian memutuskan untuk membunuh semua keluarganya. Pertama-tama ia menembak ibunya yang sedang tidur di lantai 2. Kemudian ia menembak istrinya dari belakang kepalanya. Setelah itu dia duduk santai dan menunggu anak-anaknya pulang sekolah. Anaknya Patricia pulang sekolah, dia tidak membuang waktu lagi dan segera menembak anaknya dari belakang kepala. Hal yang sama dia lakukan juga kepada putranya Frederick. Setelah melakukan 4 pembunuhan, John tidak melakukan apa-apa selain menyantap makan siangnya dengan tenang. Setelah makan, dia pergi ke bank untuk menutup rekeningnya dan rekening ibunya. Setelah dari sana, dia sempat mampir ke sekolah putranya John Jr. untuk menontonnya bermain sepak bola. Kemudian Liz mengantar putranya untuk pulang untuk segera mengeksekusinya. Tapi John Jr. ini menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sehingga dia berusaha melawan ayahnya. Malang nasibnya, akhirnya si John Jr. juga meninggal setelah ditembak sebanyak 10 kali. Setelah itu, ia menata mayat keluarganya di ruang tamu, sementara ibunya ditinggal di lantai atas karena terlalu berat untuk dipindahkan. John kemudian menulis surat sebanyak 5 halaman kepada pendeta dengan rincian pemakaman dan keinginannya. Ia juga mengakui bahwa dialah yang telah membunuh keluarganya dengan tujuan menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Ia mengatakan bahwa dengan membunuh mereka adalah salah satu cara untuk memastikan keluarganya sampai ke surga. Karena ia takut kalau keluarganya sampai tahu kondisinya yang sekarang kehilangan pekerjaan dan kesulitan ekonomi, keluarganya akan pergi dari jalan Tuhan. Setelah itu, dia membersihkan semua foto dirinya dari rumah itu dan membakar dokumen-dokumen pribadinya. Dia menyetel lagu rohani dengan suara yang keras dan tidak lupa untuk menyalakan lampu. Setelah itu, ia meninggalkan rumah tersebut untuk selamanya. Yang mengerikan, pembunuhan itu tidak diketahui sampai 1 bulan kemudian. Hal itu disebabkan karena selain kurangnya sosialisasi keluarga tersebut, John juga sudah mengatur untuk menghentikan pengiriman susu dan koran ke rumahnya. Bahkan dia membuat izin ke sekolah anak-anaknya bahwa mereka tidak akan masuk beberapa minggu karena ada suatu urusan. Ketika akhirnya lampu mulai padam satu persatu di malam hari tidak menyala lagi, barulah tetangga-tetangganya mulai curiga dan memanggil polisi. Ketika polisi akhirnya sampai di rumah itu, kondisinya sudah sangat mengerikan. Bau busuk sudah menyebar sampai ke aula dan sepanjang koridor rumah, sementara musik rohani masih berbunyi dengan sangat keras. Perburuan besar-besaran dilakukan di seluruh kota, tapi John List tidak pernah ditemukan. Mobilnya ditemukan di bandara untuk mengecoh bahwa dia seakan-akan pergi ke luar negeri, padahal sebenarnya dia tidak pernah terbang. Hal ini kemudian berlalu dan kasus tersebut ditutup. Kematian keluarga List menjadi misteri selamanya. Suatu hari di tahun 1989, sebuah acara TV America's Most Wanted membahas tentang kejadian di masa lalu dan apa saja yang sudah dilakukan oleh John List. Seorang seniman forensik yang terlibat dalam acara tersebut membuat sebuah patung dari tanah liat tentang bagaimana kira-kira wajah John di tahun tersebut. Disangka seseorang menelepon dan mengatakan bahwa wajah tetangga barunya sangat mirip dengan patung tersebut. John List akhirnya diketahui telah berganti nama menjadi Robert Clark dan masih bekerja sebagai seorang akuntan juga. Bahkan dia sudah menikah dengan seorang wanita bernama Dolores Miller tahun 1985. Akhirnya pelarian panjang John selama 18 tahun berakhir ketika tanggal 12 April 1990. John dinyatakan bersalah dengan 5 pembunuhan tingkat pertama. Ia kemudian diberikan hukuman maksimum untuk 5 kasus dan akhirnya John, suami pembunuh berdarah dingin ini, meninggal di penjara di usia 82 tahun.